Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang manajemen proyek yang materinya mengolah konflik dan seni negosiasi. Kelompok 4 disusun oleh 4 orang, yaitu M. Lukman Hakim, Bilang Ramadan, Begitu Dia, Andreas Jericho. Yang pertama akan dibacakan oleh Andreas. Yang pertama, stakeholder. Identifikasi stakeholder adalah proses yang mengidentifikasi orang, kelompok, atau organisasi yang dapat memberikan dampak atau yang terkena dampak atas keputusan dan hasil proyek. Proses identifikasi. Yang pertama, project charter. Informasi mengenai pihak internal dan eksternal yang terkait dengan proyek seperti sponsor, customer, dan lain-lain. Yang kedua, procurement document. Pada dokumen ini terdapat informasi mengenai pihak seperti supplier, subkontraktor, dan vendor lainnya. Yang ketiga, organisasional proses aset. Ini juga dapat mempengaruhi proses identifikasi stakeholder. Analisis stakeholder adalah sebagai proses mengidentifikasi perorangan maupun kelompok yang akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan yang akan dilakukan serta mengelompokkannya sesuai dengan dampak dari tindakan yang akan dilakukan. Tujuan analisis. Yang pertama, untuk mengidentifikasi minat, kepentingan, dan pengaruh para stakeholder terhadap kegiatan program atau proyek yang sedang berjalan. Yang kedua, mengidentifikasi kelembagaan lokal. Berikut proses-proses untuk pengembangan kapasitasnya. Yang ketiga, untuk membangun fondasi dan strategi partisipasi masyarakat. Yang keempat, analisis stakeholder. Ini merupakan instrumen yang sangat penting untuk memahami konteks sosial dan kelembagaan dari suatu kegiatan program atau proyek. Konflik dan siklus hidup proyek. Konflik yaitu ketidaksesuaian, pertentangan, atau permusuhan antara dua atau lebih pihak sebagai hasil dari perbedaan persepsi, pendapat, keinginan, atau tujuan dari masing-masing. Siklus hidup proyek, suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek tercapai. Tahapan siklus hidup proyek. Tahapan inisiasi proyek merupakan tahapan awal kegiatan proyek sejak sebuah proyek disepakati untuk dikerjakan. Pada tahap ini, permasalahan yang ingin diselesaikan akan diidentifikasi. Beberapa pilihan solusi untuk menyelesaikan permasalahan juga didefinisikan. Tahapan perencanaan. Ketika ruang lingkup proyek telah ditetapkan dan tim proyek terbentuk, maka aktivitas proyek mulai memasuki tahapan perencanaan. Tahapan eksekusi. Dengan definisi proyek yang jelas dan terperinci, maka aktivitas proyek siap untuk memasuki tahapan pelaksanaan proyek. Tahapan penutupan merupakan akhir dari aktivitas proyek. Pada tahapan ini, hasil akhir proyek atau deliverable project beserta dokumentasinya diserahkan kepada pelanggan. Kontak dengan supplier diakhiri, tim proyek dibubarkan dan memberikan laporan kepada semua stakeholder yang menyatakan bahwa kegiatan proyek telah selesai dilaksanakan. Metode menghadapi konflik. 1. Pemecahan masalah atau problem solving. Pemecahan masalah sering juga disebut konfrontasi karena sifatnya adalah membicarakan secara terbuka dan langsung berdialog antara pihak-pihak yang terlibat. Jadi dalam hal ini, terlebih dahulu didefinisikan apa yang menjadi konflik, mencari dan mengumpulkan informasi sebab-sebab terjadi konflik, menganalisis berbagai alternatif yang dipandang baik. 2. Berdamai atau kompromi. Kompromi menjadi kedua belah pihak telah memikirkan berbagai alternatif, member dan menerima, dan mencari pemecahan yang sampai batas-batas tertentu dapat diterima oleh kedua belah pihak. 3. Menarik diri atau withdrawal.
Langkah ini dapat diartikan sebagai menghindari atau tidak bersedia menghadapi terjadinya ketidakcocokan dalam saat tertentu. Hal ini bisa jadi disebabkan karena belum adanya konsep yang jelas untuk mendinginkan suasana sambil memikirkan pendekatan lain pada waktu yang lebih baik. 4. Mendinginkan suasana atau smoothing. Mendinginkan suasana dilakukan dengan cara menekankan aspek positif atau dari sudut kepentingan bersama dari bagian isu yang menjadi sumber konflik dan menomorduakan atau mengesampingkan sementara perbedaan pendapat bagian isu yang lain. Jadi di sini diusahakan menjaga agar suasana tetap bersahabat. Sifat saeun kurang keneh ya. Cok. Lang. Iya orang keneh. Gilang. Lang. Gilang, Gilang. Tengah-tengah jalan cabut gitu, Gilang. Oh, aing karena ngomong heula anjing tadi buka eta. Yang slide selanjutnya adalah sifat negosiator. Yang pertama, pantang menyerah. Proses negosiasi sering memakan waktu yang panjang dan melelahkan. Di sini, pihak yang lelah akhirnya menyerah. Sehingga seorang negosiator harus kuat dan pantang menyerah dalam melakukan negosiasi. Yang kedua ada komunikatif. Sikap komunikatif sangat perlu dimiliki oleh seorang negosiator karena tugas negosiator sangat terkait dengan komunikasi. Dalam kesehariannya, negosiator didominasi oleh kegiatan pembincangan. Teknik komunikasi yang perlu diperhatikan adalah memulai pembicaraan dengan tepat, menyesuaikan antara pembahasan dengan lawan bicara. Jika terjadi perbedaan tidak langsung, ditentang namun dilakukan dengan persetujuan yang diikuti kereta api dan bijaksana. Yang ketiga ada cerdas dan berwawasan. Kecerdasan wawasan akan membantu negosiator untuk mendapatkan solusi atas masalah dan keputusan terbaik yang harus diambil. Skill.